ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Allah memberikan tamsil berkisaran untuk orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihain. Dua perempuan itu perempuan yang beruntung, harusnya dipersunting oleh lelaki terbaik di zamannya, yaitu Nabi Nuh sama Nabi Lut. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kenabian, dan Nabi itu bukan sebuah capaian. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat gelar al-hafid, syaratnya apa? Menghafal 30 juz. Ingin disebut muhaddis harus hafal hadis. Ingin disebut nabi harus pengalaman Allah. Gak ada nabi, gak ada syaratnya. Jadi pilihan Allah murni. Maka perempuan itu beruntung harusnya dipersunting lelaki terbaik, ulul azmi, nabi-nabi yang sahabatnya luar biasa, yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi keduanya malah berkhianat. Kemarin khianatnya istri Nabi tidak ada yang serong selingkuh, tidak ada. Kata Rasulullah, tidak ada satupun. Wa amma khianatu imra'ati Nuh, adapun khianatnya istri Nabi Nuh, fakana takhbiru annahu majnun. Perempuan ini yang kurang ajar, dia yang pertama kali mengatakan ke masyarakatnya, suamiku Nuh sudah mulai stres gila. Maka itu kan julukan dari kaumnya juga majnun gila. Akhirnya menjadi sebuah hal yang diikuti oleh pengikutnya. Nah, kemudian nanti bab berikutnya, ketika istri Nabi Lut, apa kesalahannya? Istri Nabi Lut itu yang mengabarkan adul qaumaha ala abiyatihi. Istri yang kurang ajar ini sering membocorkan kepada pengikutnya, kepada masyarakat umum, yang ketika itu masyarakat itu kecondongannya sama jenis. Ya. Jadi ternyata penyakit LGBT itu sudah penyakit tua ya. Zaman Nabi belum sudah ada. Dia yang setiap Nabi kita tahu perempuan ini yang bocorkan ya. Kabar gembira, tamunya lu ganteng-ganteng, silakan ke rumah. Akhirnya tamunya Nabi lu mau diperkosa. Ya. Itu kesalahan dua istri Nabi ini, bukan berkhianat dalam arti selingkuh, tetapi melawan dakwah suaminya tidak tunduk. Dan keduanya kata Allah, ilan khulana, ada ini masuklah kalian semua berdua ke neraka bersama para penghuninya. Memang Allah nanti ketika mau ada kaumnya Nabi Lut, ya, Allah katakan adabnya menjelang subuh. Alisa subuh dikorek, bukan subuh sebentar lagi. Ya, kamu ajak semua pengikutmu meninggalkan kampung ini. Ilah ma'ata, kecuali istrimu. Jangan kamu ajak innahu kana minal ghawirin, dia yang ditakdirkan akan diadab oleh Allah SWT. Dampak dari keluarga yang suaminya saleh, istrinya enggak salihah, korbannya siapa kemarin? Korbannya lahirkan dari pendidikan yang buruk, dari perempuan yang buruk. Karena kalau ada hari ini, ya disebutkan oleh para ulama, ini bukan hadis ya, al-ummu madrasatul ula, itu bukan hadis. Itu perkataannya para hukama, ahli hikmah. Al-ummu madrasatul ula, ibu itu pendidik pertama. Wal abu mudiruha, abahnya dan kepala sekolahnya adalah
terjemahnya siapa? Guru-gurunya. Nah, maka bapak yang punya rencana-rencana, istri yang mengeksekusi. Karena bisa jadi seorang suami pekerjaan utamanya banyak di luar rumah. Maka dia punya tanggung jawab memang menguruskan, tetapi istri yang akan banyak menjalankan nanti. Maka ini tentang bagaimana konsepnya jelas, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu tetap pemimpin bagi istrinya. Sudah dibahas ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita dilipat dari salah seorang jamaah untuk minta didoakan karena orang tua Bapak Ibu Pak ingin safar haji, ya kita doakan semoga menjadi hajian mabrur, diberikan kemudahan dalam menjalankan semua rangkaian ibadah haji, ya. Atas nama Bapak Sumiyanto, ya, kali Ibu Mariati, insyaallah, ya, kita doakan Allahumma as-sahla ila ma sya'alta musahla wa anta taj'alul hasna ila ma sahla Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan masykuran ya rabbal alamin. Insyaallah semoga yang mendoakan kebaikan akan dimudahkan oleh Allah segera pergi haji. Doa baik itu kembali ke yang berdoa. Insyaallah begitu. Semoga Bapak Ibunya diberi kesehatan dan semoga pulang ke tanah air dengan selamat membawa hajian mabrur penuh berkah. Baik, berikutnya keluarga yang kebalikan. Wadaraballahu mathalan lil ladzina amanu. Allah memberikan contoh untuk orang yang beriman. Imra'atul Fir'aun, istrinya Fir'aun, ya. Iqalat Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ketika perempuan ini berdoa, ya Allah, bangunkan untukku di sisi Engkau rumah di surga. Kenapa perempuan itu banyak begini? Karena perempuan ini tidak mendapatkan surga dunia. Ya. Kalau bapak-bapak merasakan baiti jangan rumahku adalah surga. Perempuan ini apa? Baiti nari, rumahku neraka itu, ya. Jadi hari-harinya itu hari-hari menderita. Tapi yang perlu dipahami, Fir'aun itu mulai kasar sama istrinya sejak istrinya mengikuti dakwah Nabi Musa. Tadinya sekejam-kejam Fir'aun itu sama istrinya tetap sayang luar biasa. Jadi gak pernah Fir'aun kaget itu gak pernah. Sebelum Asia ikut Nabi Musa, kan lama. Nabi Musa diangkat jadi Nabi, ada yang mengatakan usia 40 tahun, ya. Asia menemukan bayi Musa itu masih bayi merah, baru lahir. Dan Asia ini yang bilang-bilang apa namanya Musa. Ketika mau dibunuh sama Fir'aun itu dibuka pakainya, ternyata bayinya laki-laki, langsung dibunuh. Apa kata Asia? Jangan qurratu a'yunli walata. Ini barangkali jawaban tadi keinginan kita yang lama belum dikaruniai. Semoga anak ini jadi penunjuk mata kita. Akhirnya jahat-jahatnya Fir'aun kalah sama kelajuan istrinya. Jadi Fir'aun sayang banget sama Asia. Mulai kasar, mulai apa namanya nanti menyiksa itu sejak Asia ketahuan mengikuti dakwahnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa kembali ke kerajaan Fir'aun setelah 40 tahun. Ya, setelah dia kasih Nabi. Jadi beliau dibuat ketika habis membunuh anak buahnya Fir'aun, ya, dan bunuh sampai ke negeri Madian ketika itu. Nah, artinya apa? Lagi itu harusnya kita itu jangan sampai kalah dengan Fir'aun dalam hal menyayangi istri kita. Kalau semua khiyarukum li ahli. Siapa yang terbaik di antara kami yang semua? Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling
romantis banget itu masih kalah sama Rasulullah. Romantisnya dengan istrinya. Ya. Rasulullah itu kayak muncul itu minumnya di sebelah sini, ya. Istrinya nyari bekas minumnya tadi sebelah mana ya Rasulullah? Bekasnya jenengan. Jadi nggak bisa gitu. Nah, itu berarti sama saya Rasulullah romantisnya. Ya, jadi di samping bekasnya, gitu. Makanya sering berdua, gitu ya, Rasulullah itu. Ya. Bahkan ketika Aisyah oleh onta nanti jadi tangganya, ya. Nabi itu apa namanya jongkok, kemudian pahanya dijadikan apa? Ancian, gitu ya. Karena Aisyah kecil naik itu, bayangkan sebesar itu. Ya. Turun juga gitu, nanti turun dulu jadi tangganya Aisyah. Intinya Rasulullah itu kalau ukur kita terbaik itu ternyata dengan muamalah kepada istri pasangan kita ya. Wa'asyiruhun nabil. Siapa korbannya kalau suaminya sangat buruk karakternya, istri menderita istrinya. Akhirnya dia berdoa, ya Allah selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun. Ahli tafsir menyebut ini menunjukkan saking menderitanya seorang istri ketika menyebut nama suaminya untuk berlindung dari kejahatan. Tidak ada istri kita kalau setahu bilang sampai berdoa, ya Allah selamatkan aku dari kekejaman fulan suamiku. Jadi doanya benar-benar menunjukkan bahwa suaminya sangat buruk sehingga dia menyebut nama suaminya dan berlindung dari kejahatannya. Ya. Wanajini min Fir'aun wa amalihi wanajini min al-qadir lebih baik. Ini pengantar mereka harus dibahas ya, untuk menuju keluarga yang terakhir yaitu keluarga Imran. Kenapa Pak diabadikan Bapak Ibu agar kita tidak salah mengambil argumen atau tidak salah argumen. Orang-orang yang seringkali dijadikan alasan gagal mendidik anak, ya, itu berlindung di balik kegagalan Nabi Nuh. Nah, ada anak yang nakal dari keluarga yang gagal, alasannya apa? Ya wajar aku gagal, wong Nabi Nuh wae sing Nabi gagal apa wae? Aku orang Nabi, orang Rasul gagal ya wajar. Nah, ini menunjukkan bahwa dia salah dalam mengambil sebuah kesimpulan. Atau nanti diajak sebaik keluarganya Imran atau sebaik keluarganya Nabi, dia mengatakan, oh nggak bisa, ya kayak Nabi Ismail, kayak Nabi Ibrahim, ya berpisah dengan anak istri, kemudian istrinya tetap solehah, anaknya tetap soleh, mau disebutnya makhluk, nggak bisa, kalau saya bukan Nabi. Padahal ada keluarga Imran, bukan Nabi, bukan Rasul, manusia biasa, tapi istimewa. Nah, harusnya kita juga berpikir, Imran saja bisa, kenapa saya? Itu namanya orang optimis. Nah, orang pesimis itu diajak bagus, alasannya diraiso, aku bukan Nabi. Ya. Nek gagal, ya wajar. Om Nabi wae gagal. Ini juga salah satu hikmahnya agar kita nggak selalu apa namanya punya alasan atas kegagalan kita. Baik. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam binti Imran yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Jadi bab perempuan yang tua. Ya, Bapak Ibu merasakan lebih susah mana di antara perempuan dan laki-laki? Lebih susah perempuan. Kamu yang laki-laki ya. Kalau mengacu kepada potensi sama saja sebenarnya tinggal sikapkan. Ya. Ada yang mengatakan perempuan ribet ya, karena harus serba dijaga ya, nggak bisa pergi sendirian atau auratnya harus terus tutup ya. Itu kalimat-kalimat itu sebenarnya membuat kita itu nanti jadi punya anak perempuan seakan-akan apa? Beban. Ya. Padahal Rasulullah punya anak
Lalu jariah tani, siapa punya dua anak perempuan, dua, dididik dengan baik ya, menjaga kehormatan dirinya, ya, untuk auratnya, menjaga kehormatan diri, mau tidak zina, pacaran, bablasan dan lain sebagainya. Wajib apa? Memasukkan kedua orang tuanya dalam surga. Saya baca anak laki-laki itu nggak ada jaminannya, Pak. Ya. Ini bukan berarti anak lanang itu nggak ada jaminan kebaikan, bukan begitu. Kenapa kok banyak sekali keutamanya diberikan anak perempuan? Karena orang zaman dulu ya, punya anak perempuan apa? Beban air di zaman jahiliyah. Ada ayatnya, ada wa idza busyira ahaduhum bil unsa. Orang Arab jahiliyah itu ketika mereka mengantarkan istrinya lahiran, begitu dikabari bapak anak jenengan unsa, apa unsa? Perempuan. Ya, kemudian muswaddan, wajah yang langsung menghitam. Tanda marah, kecewa berat, dan mereka tidak perlu melihat anaknya, langsung dikubur. Wajastahyu dan bisa aku dibunuh hidup. Itu zaman jahiliyah. Maka untuk menghilangkan budaya jahiliyah ini butuh apa? Butuh penguat dari Allah, Al-Quran, dari Rasul sebagai penguat motivasinya. Nah, makanya anak laki dan perempuan itu sama nggak? Laki perempuan. Nanti Allah yang mengatakan ya di surat ini, surat Al-Imran ya. Pembicaraan tentang keluarga Imran ternyata dimulai dari istri. Dimulai dari surat Al-Imran ayat 35. Begini ya Allah. Iqalat imra'atu Imrana. Iqalat imra'atu Imran. Ketika istri Imran berkata. Saya baca di setiap ayat itu tidak ada satu pun nama wanita yang disebut di Quran kecuali Maryam. Ya. Ketika Allah menyebut istri Fir'aun dengan kalimat apa? Tidak ada Asia, yang ada adalah istri Fir'aun. Ketika menyebut pasangannya Nuh, apa pasangannya? Istri Nuh. Ketika menyebut pasangannya Imran, istri Imran, gak ada nama Hana, Asia, Wahila, Nuh, atau perempuan yang disebut dengan kalimat Imra'ah. Misalnya ada perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Siapa namanya? Zulaikha. Bukan. Quran menyebutnya Imra'atul Aziz, istrinya penguasa. Al-Aziz itu penguasa. Nah, ada yang meneliti perempuan itu di Quran ada 4 peran. Ya. Peran pertama menjadi wanita salihah. Bukan diperankan oleh Maryam, menjaga kehormatan dirinya, tak pernah berduaan dengan laki-laki. Begitu dengan laki-laki sekarang untuk laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang menyamar. Ya. Kemudian kakak perempuan Nabi Musa ini juga contoh bagi perempuan lancang. Maka perempuan lancang itu penting pertama membangun apa? Kesolehan dirinya, membangun menjaga kehormatan dirinya, karena itulah kemuliaan seorang perempuan. Kalau Bapak Ibu, kita ini kalau punya anak perempuan, pendidikan utamanya adalah menanamkan rasa malu. Ya, anak perempuan kita malu auratnya terlihat, ya, malu ketika misalnya berduaan dengan lawan jenis, sebagaimana malunya putri Nabi Syuaib. Jadi putri Nabi Syuaib itu malu banget ketika disuruh ayahnya, "Dok, tadi yang nolong kamu diajak ke rumah, Bapak pengen ucapkan terima kasih." Begitu tidak berani sendirian dua bersaudara ini. Ya. Wajah ihdahuma tamshi ala sathiyah. Datanglah putri Nabi Syuaib dalam keadaan istighya, apa? Malu.
jamuan Mas jenengan diaturi jenengan disuruh ke rumah sama bapak ingin ucapkan terima kasih kalau sudah bantu tadi kasih minum kembang saya. Itu dia berikan di Quran. Intinya apa? Rasa malu itu mahkotanya anak perempuan. Dan laki-laki adalah tanggung jawab karena dia mempunyai beban yang berat. Apa itu? Qawwam Allah, memimpin, melindungi. Laki-laki itu memang dia memimpin keluarga, melindungi keluarga. Ya. Makanya laki itu berat. Ya. Kalau ada istri nggak sholat, yang dihisab tidak istri saja, tapi siapa? Suami. Kalau istri melakukan khusus maksiat tak kepada Allah dengan tidak menjalankan kewajibannya, termasuk tutup aurat dengan baik, kewajiban yang dihisab bukan istri saja. Kalau istri nggak pakai hijab, tapi yang dihisab apa? Suami. Karena perintahnya di Quran, kulli azwajika, sampaikan kepada istri-istrimu. Itu yang pertama disebut oleh Allah. Yang kedua, wabanatika, tanggung jawab pada istri, termasuk anak perempuan kita ini. Kalau dia yang dijaga dengan baik, besok yang dihisab namanya bapaknya. Ya. Termasuk nanti adalah tanggung jawab kita pada adik perempuan kita atau saudari perempuan kita, kakak perempuan kita. Itu termasuk bagian dari tanggung jawab seorang laki-laki. Nanti di lingkungan lagi kosong saja. Nanti tanggung jawabnya benar. Baik, ini makanya kalimatnya Allah, Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha, yang sejak muda selalu menjaga kehormatan dirinya. Ini penting ini. Kenapa perempuan harus menjaga kehormatan diri? Karena kelak dia akan melahirkan, atau bahasanya itu dia rahim peradaban. Dari perempuan yang baik-baik ini akan lahir anak yang baik pastinya. Makanya al-ummu madrasatul idza a'tadaha. Perempuan itu madrasah pertama. Kalau kamu menyiapkan perempuan untuk jadi madrasah, kamu telah menyiapkan generasi yang baik. Makanya yang disebut oleh Allah dalam Quran Ibrahim, Rabbana hab lana min azwajina baru dzurriyyatina. Ya Allah, anugerahkan untukku pasangan yang salihah yang menunjukkan mata, wa dzurriyyatina, dan anak-anak yang salihah menunjukkan mata. Itu sinyal dari Allah bahwa tidak mungkin atau susah melahirkan anak salihah kalau pasangan kita bukan istri yang salihah. Susah. Bapaknya sudah ngaji, senang banget ya dengan pengajian, masih ilmu ya. Anak perempuannya cantik, diberi tanah dalam Islam, pakai jilbab, hukumnya wajib. Istrinya bekerja di buka salon. Emang ya anaknya cakep, kosong rambutnya harus dipotong gitu ya. Cantiknya jadi apa enggak muncul. Ini gara-gara beda apa? Ya beda sudut pandang memahami kewajiban dan tanggung jawab. Akhirnya nggak ketemu. Nah, memang lagi yang nggak tanggung jawab terus terserah Buddha aja. Ya, itu soal tanggung jawab itu yang dihisab bukan budaya, tapi siapa? Ya adalah maksudnya dihisab pertama kali. Kita tidak bisa menyalahkan, Al-Quran tidak menyalahkan Nabi Nuh ketika gagal. Kenapa? Karena beliau sudah mendidik dengan maksimal. Kecuali dia mendidik cuma pasarin Gusti Allah. Dididik dengan baik sampai detik-detik mau tanggal aja masih dipanggil. Ya budaya ini karena anak-anakku, anakku anaknya naik kapal sama ayah. Sayang-sayangnya. Tapi aku belum menghendaki dia mendapatkan hidayah dan nanti dalam keadaan mendengar dakwah bapaknya. Minum sudah ikhtiar.
didik misalnya. Baik, jadi perempuan itu pendidikan pertamanya rasa malu tumbuhkan, ya, menjaga kehormatan dirinya, karena nanti kunci perempuan. Ya. Yang kedua pendidikannya adalah taat. Makanya kalimatnya Allah, wa kanat minal qanitin. Ada Maryam adalah perempuan yang qanitin, taat kepada Allah. Karena dia ada suami, kalau dia suami taat kepada suami. Ada 4 syarat perempuan masuk surga, ya. Apa itu kata Rasulullah? Idza salat al-mar'atu khamsaha. Perempuan masuk surga syaratnya 4. Maka pendidikan kita itu menuju ke 4 ini semua. Kalau dia ada perempuan, ya. Ada yang ada perempuan. Ada yang ada dunia itu begitu, ya. Allah sudah takdirkan di Quran, ada yang dijadikan dukun, ada cowok semua. Ada yang inasan, ada cewek semua. Ada yang dukun, inasan. Ada yang diberi komplit laki-laki dan perempuan. Ada yang akiman lawan dan kata Allah ini. Ada yang kami katakan akiman atau akiman mandul, tidak punya keturunan. Disebutkan di Al-Quran, ya, tentang potensi setiap keluarga. Ada cowok semua, cewek semua, cewek cowok, dan ada yang mandul, tidak dimiliki keturunan Allah. Ya. Meskipun dalam Islam itu ada yang hadis yang mengatakan mandul itu bukan mereka yang tidak punya anak, tetapi yang tidak produktif amalnya. Ini, ya. Jadi ini juga motivasi. Saya punya teman belum punya keturunan sekarang, tapi jangan lain amal solehnya. Itu menyekolahkan ke pesantren sampai 70 anak, ke pondok di Jepara, ke pondok di Solo. Kadang saya diajak, Masya Allah, SPP-nya itu sedikit, kartunya SPP. Ya, pondok itu bukan gratis, bayar semua, yang bayar itu. Tiap hari di rumahnya, saya kalau suruh isi pengajian Ahad pagi itu anak PPP sampai ratusan di rumahnya, 2 tahun. Terus tapi ada keturunan belumnya, karena kita nggak boleh mengatakan tidak, karena nabi juga kayak gitu sampai tua belum punya keturunan sampai sekarang. Masya Allah, jangan nanya. Makanya tidak ada hadis mandul itu bukan yang nggak punya keturunan, tetapi yang nggak punya karya kebaikan dalam hidup. Mungkin mandul secara definisi medis, tapi beliau tidak mandul definisi amal. Karena dia luar biasa katanya. Jadi yang kedua, pendidikan perempuan kita menjadikan anak-anak pribadi yang taat sebagaimana siapa tadi? Maryam. Ya, qanita. Makanya kalau perempuan menjaga sholat 5 waktu, sholat syahrohan dan puasanya dijaga, kemudian hafidhan farjah, dia menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat, ataat zaujah, taat penuh kepada suaminya. Nah, ini penting, ya. Jadi kalau sudah memasrahkan, saya nikahkan saudara dengan putri saya, dengan mahar serta sholat dan emas dibayar tunai, hari itu begitu akad sudah terjadi, anak kita pindah taatnya kemana? Suaminya. Dan yang pertama kali ditanya ketika ada masalah tentang rumah kita, Dok, kamu sudah izin suami belum pulang rumah? Ya, belum Pak, tak terpulang ya ke rumah suami. Itu bapak yang baik. Harusnya begitu, karena ketaatannya surganya bukan lagi di bapaknya, tapi di suaminya. Ya, bukan malah bapak kompor, ya. Bujuk murah dendah macam apa ya. Wes masalah kesukaan dulu, sampai apa wes itu. Orang tua tak dengar. Jadi orang tua yang paham hak dan kewajibannya, ketika sudah menghantarkan dengan akad, jadi bisa menggolin dan sudah. Kalau ada masalah, hanya orang tua itu memberikan masalah terbaik, ya tidak terlalu banyak mencampuri urusan. Karena hakikatnya sudah berbeda dengan kita. Bukan mengajari Islam itu nggak taat sama orang tua, enggak. Ya, birrul walidain itu wajib. Ya, apalagi anak laki, nggak ada batasan
suami dan suaminya. Jadi di Quran begitu, perempuan terdapat peran sebagai wanita solehah, sebagai istri pendamping suami yang sudah menikah, sebagai ibu pendidik anak kalau sudah punya anak, sebagai wanita yang berkarir kalau dia punya pekerjaan. 1, 2, 3, 4 di Quran dibahas. Bapak itu tahu berapa paling tinggi peran yang dibahas di Quran sebagai apa? Pribadi solehah, istri solehah, ibu solehah, atau wanita karir yang solehah. Apa yang terbaik? Sebagai istri. Dokter Walid sampai tulis 57% perempuan di Quran ini dihabiskan perannya sebagai istri. Artinya apa? Tidak salah Al-Quran menempatkan itu, dan Quran tidak ada yang kebetulan. Ya, maka perempuan itu nanti disiapkan untuk menjadi istri solehah bagi suaminya. Bahkan ketika dia sudah menjadi istri, meskipun dia tetap menjadi solehah, maka ada hadis, kalau ada perempuan puasa sunnah dan suaminya menghendaki maaf, ya, ini suaminya baru kerja dari luar kota lama, nggak pulang, cuma sehari tok, istrinya pas kosong. Itu istri diajak melayani suami dan ngomong, mas aku kayak kosong, termasuk tidak ya. Sampai begitu, karena kalau sudah menikah membangun kesolehan tetap kalah dengan taat kepada suami. Kecuali mau suami yang mewah terus bujurnya kosong kayak itu, ya suami bangunan ini suami yang ini ya. Maka nanti menjadi ibu pun sama, dia mendidik anaknya, tapi tidak boleh meninggalkan peran sebagai istri. Ya. Menjadi wanita karir pun sama, dia boleh bekerja, tapi satu, pertama atas izin suami. Ya. Wajib itu. Ya. Yang kedua, tidak menelantarkan hak suami. Pastikan suami itu menerima, dan tentu yang berikutnya nanti menjaga kehormatan diri, ya, karena mungkin pekerjaan tidak ideal antara laki perempuan, atau harus menjaga diri masing-masing. Nah, 1, 2, 3, 4 itu di Quran ada contohnya semua, ya, dan ini mesti ditunjuk. Baik, ini tentang surganya perempuan. Apa yang pertama tadi, atau zaujah, taat kepada suami. Maka Rasulullah menyampaikan di sini hadisnya Bukhari Muslim ini. Waqad sabata fi sahihaini, berarti hadis ini termaktub dalam Sahih Bukhari Muslim, ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamulah minal rijali katsir." Lelaki sempurna itu banyak, ya. Contohnya Pak Nabi itu sebenarnya banyak, Pak. Berapa jumlah Nabi? Bani Israel pernah membunuh 70.000 Nabi. Bani Israel, bayangkan. Jadi kita menjadi Muslim itu yang memang yang masyhur, jumlahnya jauh lebih banyak. Dan Nabi Daniel, Nabi Saul, Nabi Samuel, dari Bani Israel. Maka orang yang sempurna banyak. Walam yakul minan nisa, tapi perempuan yang sempurna hanya 4. 1, Asia imra'atu Fir'aun, Asia istrinya Fir'aun. Yang kedua, Maryam ibnatu Imran, Maryam putri Imran. Khadijah binti Khuwailid, Khadijah putri Khuwailid istri Nabi. Ya. Yang keempat, Fatimah binti Muhammad. Ini perempuan sempurna. 1, 2, 3, 4. Ada Aisyah disebut khusus sama Nabi. Wa inna fadla Aisyah ala nisa kafat bithalid ala sadir ma'am. Adapun Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain, terutamanya seperti makanan yang paling istimewa dari sekian banyaknya makanan. Jadi artinya apa? Aisyah tetap mendapat
di bab tentang wanita sempurna. Kita bahas ini Maryam binti Imran. Nah, ini yang dibahas di ini tafsirnya sampai sini saja. Adapun nanti kalau mau memperluas bagaimana bisa lahir anak perempuan seperti Maryam, kita bukannya surah Imran ini. Ya, dimulai dari doa ibunya Maryam, siapa namanya? Hana. Dari Hana ini begitu hamil, setiap hari beliau berdoa sambil membaca mau pegang perutnya, apa doanya? Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernadar, bersumpah nada itu ingin melakukan sesuatu, kata Allah. Ya Allah, aku ingin banget kalau anakku ini laki-laki, besok saya ingin jadikan dia muharram. Apa muharram itu? Kayak muharram itu ahli ibadah yang menunjukkan Masjidil Aqsa. Kemudian begitu Baitul Maqdis. Ya. Imran bertanya, kalau anakmu besok perempuan gimana? Karena tahun itu atau saat itu yang bisa tinggal di masjid memimpin umat hanya anak laki-laki. Ya. Nah, anakmu perempuan gimana? Panggilnya gitu ya. Terus pokoknya mangan dari gitu ya. Akhirnya doanya tetap mangan. Begitu lahir cewek. Ya, ayat berapa ini? Di ayat yang ke-36. Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa. Begitu lahir ternyata cewek, perempuan. Nah, dalam keterangan tafsirnya siapa? Hana ada kecewaan. Coba. Anakku perempuan ya Allah, walaysa dzakaru kal unsa, tidak seperti yang saya harapkan. Laki-laki dan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Tapi karena ini tetap sebagai sebuah anugerah ketetapan dari Allah, beliau langsung bersyukur dan bersyukur terbaik. Apa kata beliau ya? Wallahu a'lamu bima wada'a. Saya yakin Allah punya rencana besar. Kenapa anakku? Itu namanya Bapak syukur khusnudon kepada anakku perempuan. Pasti Allah punya rencana. Rencananya Allah dari lahirnya anak perempuan pertama Maryam itu nanti lahir anak laki-laki yang soleh namanya Isa. Nanti kan anaknya Hana laki-laki nggak ada Nabi Isa, kan gitu ya. Makanya perempuan itu lahir peradaban akan melahirkan generasi terbaik, akan dididik dengan baik. Begitu lahir perempuan dikasih nama yang bagus, namanya Maryam. Dan terus didoakan, ini uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya perlindungan anak ini kepada Engkau dari godaan setan yang kebetulan Maryam itu tidak pernah nangis. Ya, kenapa? Dijaga oleh malaikat. Jadi bayi jaga lahir tidak pernah nangis. Mungkin bayi sekarang masih hati. Tapi kalau semua dan beliau asdaqul hadis, tidak pernah salah bicara sesuatu saya katakan. Ada dua bayi yang lahir tidak nangis. Satu Maryam, dua anaknya Maryam siapa? Isa. Isa tidak nangis. Lahir tidak nangis. Ya, juga bapak begini kata memang nggak zamannya. Ada Allah melindungi dia, makanya ada mobil. Ayat ini, uiduha bika wa dzurriyyataha. Ya Allah, anak perempuan ini dan anak turunnya besok saya minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang berbentuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Dan alhamdulillah Allah terima semua keinginan Hana. Jadilah Maryam wanita yang suci, menjaga kehormatan dirinya, kelak dari rahimnya lahirlah putra terbaik di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ada pelajaran beberapa di sini saya sampaikan secara singkat. Yang pertama, pentingnya ibu hamil banyak menyematkan doa. Ucapan dari ibunya, dari bapaknya di luar perut itu terdengar
ucapan terbaik, kalimat terbaik sematkan sejak dalam masih kandungan. Ini justru membantah penelitian yang mengatakan kalau anak mau cerdas setelkan musik Mozart biar anaknya cerdas. Itu ternyata diteliti, kemudian penelitian itu membantah semua klaim. Tidak ada sama sekali pengaruh sebenarnya disetelkan musik. Ya, terlepas dari musik, panjenengan termasuk madhab siapa? Ibnu Hazm. Kalau Ibnu Hazm mengatakan boleh, yang sebagian lagi mengatakan haram. Saya nggak bahas itu, tapi intinya memang musik itu menghindarinya lebih baik. Maka perdengarkan kalimat yang terbaik dari siapa ibunya, karena tiap hari bersama ibunya lulus perutnya Allah sehingga anaknya jadi hafiz Quran. Sematkan doa terbaik saat dalam kandungan Allah kabulkan doa handal jika dia mengandung maknya. Kemudian nanti berikutnya Islam kasih tahu laisat dzakaru wal unsa. Kalau sudah lahir Islam sudah kasih tahu laki perempuan tidak sama. Maka nanti pendidiknya nggak boleh sama, hak dan kewajibannya tidak sama. Yang fatal adalah punya anak laki perempuan dididik dengan gaya yang sama. Ya, jadi berarti menyalahi fitrah anak laki dan perempuan tidak sama. Nanti pilih mainannya nggak sama. Ada buku yang bagus judulnya Simpul Ikhtiar, itu membahas bagaimana ulama ya dengan berbagai latar belakang membahas bagaimana mendidik anak-anak kita. Laki perempuan nggak sama. Perempuan itu tujuan didiknya satu menumbuhkan rasa malu, dua jiwa yang taat. Ya, laki-laki memimpin bertanggung jawab. Maka harusnya yang memimpin upacara anak laki-laki, ya ketua kelas anak laki-laki, ketua rohis laki-laki. Harusnya kalau kita mau sesuai dengan petunjuk Quran, laki itu qawwam pendidik, pemimpin yang tertinggi. Nah ini ya, maaf ya, kalaupun ada fakta anak perempuan mungkin lebih mumpuni, bisa jadi anak laki-lakinya kadang-kadang nggak diberi kesempatan ya, sehingga nggak menonjol bakat kelebihannya. Allah nggak pernah biru dititipkanlah sifat-sifat utama dalam laki-laki karena perannya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Berikutnya tentang nafkah, Allah patenkan dalam Quran wa bima anfaqu min amwalihim. Maka jangan paksa perempuan atau seluruh khuliqatil mar'atu min dillah, diciptakan dari tulang rusuk. Jangan paksa dari tulang punggung. Kalaupun dia istri kita punya karya membantu suami, itu pastikan bukan rokok, apalagi muncul suaminya nganggur, terkait peluang kerja, terkait di salaman, balik kurang sulit jemput gitu ya. Itu sangat buruk. Ya. Ini judulnya dunia terbalik. Ya, ada filmnya ya Pak, sinetron dunia terbalik gitu ya. Saya mantan ubah-ubah kalau mau bocah sinetron kerja pabrik. Ini dunia terbalik. Harusnya laki-laki itu mencari nafkah. Ada perempuan membantu, jadi bukan sebagai pokok. Ya. Jadi konsepnya adalah satu, maka memiliki konsep yang terbaik. Ya. Ada pun melawan fitrah itu mesti ada yang dikorbankan. Entah anak, entah suami atau siapapun yang pastinya melanggar fitrah itu pasti ada hal yang dikorbankan. Ya. Demikian tadabbur dan tafsir surah At-Tahrim selesai ya. Alhamdulillah menyelesaikan surah At-Tahrim dengan baik. Semoga banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dan kita amalkan. Intinya Quran itu setiap peristiwanya akan berulang. Ada suami hari ini mesti yang mewakili keluarga Nabi Nuh. Ada suami-suami yang mewakili keluarganya Fir'aun. Ada suami istri yang mewakili keluarga, mewarisi keluarganya Imran.